Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu serta kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam Kamis ini seperti biasa kita bertemu kembali dalam rangka mengkaji ilmu hadis lewat kitab Taisir Mustalahil Hadis yang ditulis oleh Imam Mahmud At-Tohan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas, dan tentunya juga diberikan ganjaran, ya. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan pada malam hari ini untuk belajar ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء. ونخص خصوصا صاحب مؤلف هذا الكتاب شيخ محمود الطحان، وكذلك لشيخنا المرحوم كي علي مصطفى يعقوب، وكذلك لجميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن، نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. لنا ولهم جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke. Baik, Bapak Ibu, pada minggu lalu kita sudah selesai pada bahasan mengenal jenis-jenis kitab hadis, ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah membahas ada beberapa jenis dari kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama. Di antaranya ada yang berbentuk kitab jami', kemudian ada yang berbentuk kitab sunan, kemudian musnad, ya, juzu, mustadrak, mustakhraj, dan lain sebagainya. Nah, itu semua
itu hanya variasi, ya, variasi penulisan kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama dulu ketika atau dalam masa periwayatan hadis. Nah, jadi para ulama dulu itu mereka sangat kreatif ya, sehingga mereka bisa menulis kitab-kitab hadis itu tidak dalam cara penulisan yang monoton. Nah, sebagian ada yang berbentuk jami' seperti Sahih Bukhari dan Muslim yang berisi hampir semua bagian dari ajaran-ajaran Islam. Nah, kemudian ada juga yang mengkhususkan hadis atau kitab hadisnya sesuai dengan urutan-urutan kitab fikih atau yang disebut juga dengan kitab sunan, seperti yang kita kenal dengan Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang menulisnya dalam bentuk mu'jam ya, mu'jam berupa kamus hadis. Ada juga yang berupa mustakhraj, mustadrak dan lain sebagainya. Nah, semuanya punya fungsi dan kegunaan. Nah, jadi layak untuk kita berterima kasih kepada mereka semua atas apa yang sudah mereka tuliskan. Sehingga kita yang hidup di zaman sekarang itu bisa membaca dan membedakan mana di antara hadis-hadis Nabi yang bisa kita gunakan sebagai landasan dalam beramal dan mana hadis-hadis Nabi yang tidak bisa kita gunakan sebagai dalil dalam beramal. Oke, baik. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Taisir ini. Malam ini sebenarnya masih berkaitan dengan tema-tema sebelumnya. Tapi nanti kita akan fokus pada bahasan bagaimana hukum periwayatan hadis bil makna pada zaman periwayatan dulu. Nah, hadis itu kan diriwayatkan para sahabat itu mereka mempunyai tingkat hafalan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang bisa hafal dengan sama persis dengan apa yang pernah disampaikan Nabi. Ada juga di antara mereka yang hafal hanya maknanya saja. Sementara lafaz atau redaksinya itu mereka sampaikan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Nah, begitu juga untuk perawi setelah sahabat. Baik tabi'in, tabi'at tabi'in, ataupun mukharrij ya, sampai kepada mukharrij. Di antara mereka ada yang meriwayatkan secara makna, dan ada juga yang meriwayatkan secara lafaz ya, maksudnya redaksinya sama persis dengan yang diajarkan gurunya. Nah, bagaimana hukum periwayatan hadis seperti itu di zaman periwayatan? Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi sebelumnya ada pendahuluan atau muqaddimah dulu yang akan melatari pembahasan tersebut. Nah, sekarang langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-mabhatsur rabi'u. Ini adalah pembahasan yang keempat, sifatu riwayatil hadithi. Terkait dengan sifat periwayatan hadis. Nah, sifat atau bentuk ya, tata cara periwayatan hadis. Nah, ini Syekh Mahmud Tohan mengasih footnote ya, yang beliau maksud dengan sifat periwayatan hadis ini khusus yang terjadi pada masa periwayatan. Maksudnya ketika kitab hadis belum dituliskan, nah itu maksudnya. Jadi bagaimana para perawi hadis itu meriwayatkan hadis di zaman itu, atau di zaman ketika kitab-kitab Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Muwatta misalnya, Musnad itu belum ada. Itu masih zaman-zaman awal, ya, zaman-zaman periwayatan hadis oleh para perawi. Nah, apa saja bentuknya? Bagaimana tata cara para perawi itu meriwayatkan hadis dari satu perawi ke perawi yang lain? Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini.
Yang pertama, al-muradu bihadhihi tasmiyati, ya, al-muradu bihadzal unwan, itu bayanul kaifiyyati allati yurwa bihal hadithu. Yang dimaksud dengan tema ini adalah bayanul kaifiyah, menjelaskan tata cara yang di mana hadis yurwa biha, diriwayatkan biha dengan cara tersebut. Nah, maksudnya apa? Yaitu penjelasan tentang tata cara periwayatan hadis dari satu perawi ke perawi yang lain. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan barusan. Wal adabul lati yanbaghi at-tahalli biha. Dan juga wal adab, menjelaskan adab yang sepantasnya atau yang seharusnya dipakai atau digunakan biha, ya, dalam kaifiyah periwayatan hadis itu. Nah, apa saja adab-adabnya, bagaimana redaksi penyampaiannya, kemudian siapa saja yang menyampaikan. Nah, itu yang akan dibahas dalam tema ini. Wa ma yata'allaqu bidzalika, dan apa-apa yang berkaitan dengan hal itu. Wa qad taqaddama syai'un min dzalika fil mabahitsis sabiqati wa ilaika ma baqiya. Dan sudah berlalu sebenarnya sedikit pembahasan tentang hal itu fil mabahitsis sabiqah, ya, pada pembahasan yang sudah berlalu. Maksudnya sudah pernah dijelaskan sebahagiannya. Ya, kita sudah pernah membahas bagaimana turuk tahammul, ya, turuk tahammulil hadis. Bagaimana tata cara periwayatan hadis misalnya dari satu perawi ke perawi yang lain. Apa saja redaksi lafaznya. Nah, itu sudah kita pelajari. Nah, wa ilaika ma baqiya, dan kepadamu, ya, kepada segenap pembaca yang akan dijelaskan itu adalah ma baqiya, apa-apa yang tersisa dari bahasan yang sebelumnya. Nah, jadi yang dibahas sekarang ini adalah apa-apa yang belum dijelaskan sebelumnya. Nah, apa saja yang akan dijelaskan? Nah, yang pertama, hal tajuzu riwayatur rawi min kitabihi idza lam yahfaz ma fihi. Nah, ini pertanyaan besarnya, ya. Apakah boleh, ya, apakah boleh seorang rawi meriwayatkan hadis min kitabihi, dari kitabnya, maksudnya dari catatan yang dia tulis, idza lam yahfaz ma fihi, apabila si rawi itu tidak hafal isi dari kitabnya. Nah, ini jadi persoalan dulu, ya, di masa periwayatan. Seorang rawi ketika dia meriwayatkan hadis dari gurunya, itu ada di antara mereka itu yang menuliskan hadis yang mereka riwayatkan itu dalam catatan khusus. Nah, sebahagian mereka ada yang hafal dengan hadis yang mereka tulis, tapi sebagian yang lain itu ada yang hanya menuliskan saja, atau yang kita sebut juga dengan dhabitul kitab, ya. Jadi dhabit itu dulu kan ada dua, dhabitul kitab dengan dhabitus sudur. Ada perawi yang hafal dengan apa yang dia riwayatkan di dalam dadanya, maksudnya dia hafal tanpa menulis. Nah, itu namanya perawi yang dhabitus sadar, yang dhabitnya berdasarkan hafalan. Nah, kemudian ada perawi itu yang dhabitus sudur, dhabitul kitab, yang dhabitnya itu berdasarkan kepada kitab yang dia tulis, catatan yang dia miliki, gitu. Nah, sekarang persoalannya, ada perawi yang dia meriwayatkan hadis dari catatannya, tapi dia tidak dhabit, dia tidak hafal dengan isi dari catatannya. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak meriwayatkan hadis dari perawi yang seperti ini? Nah, jawabannya, hadza amrun ikhtalafa fihi ulama'u. Ini adalah perkara yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Nah, jadi dalam hal ini para ulama hadis di zaman itu beda pendapat, Bapak Ibu, ya.
Faminhum man syaddada fa'afrata. Maka sebahagian dari mereka, dari ulama itu, ada orang yang syaddada, yang mutasyaddid, yang syaddada ini artinya yang keras gitu ya, yang mutasyaddid. Fa'afrata, maka dia pun melampaui batas, terlalu ketat. Nah ya, terlalu ketat. Akhirnya dia nggak nerima, periwayatan hadis seorang rawi yang tidak hafal dengan catatannya. Nah, dia tolak. Wa minhum man tasahala fafarrata. Sebahagian yang lain itu adalah ulama yang tasahala, yang terlalu mutasahil. Nah, mutasahil. Mutasahil ini kebalikan dari syaddada ya. Mutasahil ini artinya yang terlalu memudahkan. Artinya terlalu gampang menerima periwayatan. Fafarrata. Maka dia pun kebablasan gitu ya. Farrata, kebablasan. Maksudnya melampaui batas juga. Wa minhum, dan sebahagian dari ulama itu, man i'tadala fatawassata. Ada orang yang i'tadala. Nah, Adil. i'tadala ini yang seimbang gitu Pak ya, yang adil, yang seimbang, yang moderat. Fatawassata, maka dia pun mutawassit ya. Mutawassit di sini dia netral. Dia moderat dalam hal ini. Nah, dia menerima tapi dengan syarat. Nah, dia menerima tapi dengan syarat khusus gitu. Nah, fa'ammal mutasyaddidun, ya alifnya, ini rinciannya. Fa'ammal mutasyaddiduna faqalu. Maka adapun para ulama yang mutasyaddid. Nah, mutasyad ini yang keras gitu ya, yang tidak menerima sama sekali. Faqalu, mereka mengatakan la hujjata illa fima rawahu rawi min hifdhihi. Nah, ini keras sekali ya. Tidak bisa dijadikan hujjah ya, tidak bisa dijadikan hujjah hadis illa kecuali fima rawahu rawi min hifdhihi. Kecuali hadis yang diriwayatkan oleh perawi min hifzihi, dari hafalannya. Nah, artinya mereka, golongan yang pertama ini, kalau mendapati seorang perawi yang meriwayatkan hadis itu dengan melihat buku catatannya, dia tidak hafal dengan riwayat yang dia sampaikan, maka ulama ini nggak mau nerima. Wah, ini orangnya nggak dhabit, ya. Walaupun dia punya catatan, tapi dia nggak hafal, ya udah, periwayatannya tidak bisa diterima. Nah, kalau seandainya ini ada di zaman sekarang, sepertinya banyak di antara kita yang yang tidak diterima apa yang kita sampaikan ya. Karena kebanyakan kita sekarang presentasi pakai slide misalnya. Menjelaskan sesuatu pakai makalah, nggak hafal dengan makalah. Nah, itu bagi ulama yang seperti ini, mereka nggak nerima ya, itu dibuang periwayatan seperti itu. Ruwiya dzalika an Malikin wa Abi Hanifah wa Abi Bakrin as-Saidalani asy-Syafi'i. Dan diriwayatkan hal itu dari Imam Malik ya, dan Abu Hanifah serta Abu Bakar as-Saidalani asy-Syafi'i. Nah, jadi di antara imam yang mutasyaddid dalam periwayatan hadis, di antaranya adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Abu Bakar as-Saidalani. Jadi bagi mereka, para imam ini, kalau ada gurunya tidak hafal dengan catatannya atau tidak hafal dengan hadis yang dia riwayatkan, berarti hadis mereka nggak diterima. Yaitu oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Abu Bakar as-Saidalani. Nah, jadi kalau kita membaca Muwatta'nya Imam Malik, Musnadnya Abi Hanifah ya, atau karyanya Abu Bakar as-Saidalani, berarti semuanya mereka riwayatkan dari perawi yang hafal dari hadis yang dia sampaikan. Nah, ini golongan pertama ya dari golongan ulama yang mutasyaddid. Nah, jadi Imam Malik tergolong mutasyaddid ini. Kalau saya tidak salah dalam referensi yang lain, Imam Syafi'i juga masuk dalam golongan ini. Ya, Imam Syafi'i
juga masuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, wa ammal mutasahiluna faqaumun rawau min nusakhin ghairi muqabalatin bi usuliha minhum Ibnu Lahiyata. Adapun yang kedua, ulama yang mutasahilun yang terlalu menggampangkan periwayatan, maka itu adalah sebuah kaum, ya, di mana mereka meriwayatkan hadis min nusakhin, dari naskah-naskah yang ghairi muqabalatin, yang belum dimuqabalah. Nah, muqabalah itu belum dibandingkan bi usuliha, dengan naskah asalnya. Nah, jadi mereka asal terima aja. Pokoknya kalau ada perawi yang punya catatan, sekalipun dia nggak hafal dengan apa yang dia tulis, langsung diambil hadisnya. Nah, ini golongan yang kedua, yang kontradiksi dengan yang pertama tadi. Ya, kalau yang pertama tadi terlalu keras, kalau ini terlalu terlalu mudah gitu menerima periwayatan. Sampai dari orang yang nggak dikenal, yang dia terkenal punya riwayat, sekalipun dia nggak hafal, itu diambil riwayatnya. Nah, siapa di antara golongan ahli hadis yang seperti ini? Minhum Ibnu Lahiyah. Nah, sebagian dari mereka adalah Ibnu Lahiyah. Nah, jadi Ibnu Lahiyah ini beliau terkenal sebagai perawi yang mutasahil. Dan beliau juga adalah seorang perawi yang meriwayatkan hadis dengan catatan. Ya. Nah, perlu diperhatikan Ibnu Lahiyah. Ini para ulama membagi riwayat beliau ini kepada dua jenis. Ada riwayat yang diriwayatkan sebelum kitabnya terbakar atau hilang, dan riwayat yang beliau riwayatkan sebelum kitabnya terbakar. Jadi riwayat Ibnu Lahiyah bisa diterima ketika dia meriwayatkan dari kitabnya. Tapi ketika kitabnya terbakar, riwayat dari Ibnu Lahiyah ini tidak bisa diterima. Nah, itu ya, itu catatan para ulama terkait dengan Ibnu Lahiyah. Karena beliau ini adalah seorang perawi yang dhabitul kitab. Ya, dhabitul kitab. Nah, tapi ada suatu saat dalam kehidupan beliau kitabnya hilang, terbakar. Nah, sehingga periwayatan beliau setelah itu, nah itu dianggap periwayatan yang dhaif. Nah, itu ya, itu pandangan ulama terkait dengan Ibnu Lahiyah. Kemudian yang ketiga, wa ammal mu'tadiluna al-mutawassituna. Sementara itu para ulama yang mu'tadil, yang moderat, ya, al-mutawassitun, yang pertengahan, wahum al-jumhuru, dan mereka itu adalah para mayoritas ulama, ya, mayoritas ulama hadis, faqalu, mereka mengatakan, idza qama ar-rawi fi at-tahammuli wal muqabalati bima taqaddama min asy-syuruti jazatir riwayatu min al-kitabi wa in ghaba anhu al-kitabu. Apabila seorang rawi, ya, fit tahammuli wal muqabalati, ya, di dalam meriwayatkan hadis, fit tahammuli, dalam meriwayatkan hadis, wal muqabalati, dan dalam membandingkan riwayat yang dia sampaikan dengan yang lain, melakukan bima taqaddama, melakukan segala hal dengan apa-apa yang sudah disebutkan tadi, minasyuruti, dari syarat-syarat periwayatan, jazatir riwayatu minal kitabi, maka bolehlah periwayatan dari kitab. Wa in ghaba anhul kitabu, sekalipun kitabnya gaib dari dia. Gaib maksudnya hilang, ya. Sekalipun kitabnya hilang. Nah, jadi para ulama yang ketiga ini itu mereka mentafsil, ya, merincikan, selama perawi yang menyampaikan hadis yang dia perawi yang menyampaikan hadis itu tidak hafal dengan apa yang dia tulis, tapi dia ketika menulis hadis itu
dia telah membandingkan riwayat dia itu dengan riwayat atau naskah-naskah yang lain. Dia adalah seorang perawi yang teliti misalnya, ya. Dia bandingkan tulisan dia dengan tulisan temannya, kemudian dia jalani metode tahammul yang sesuai dengan apa yang pernah kita bahas itu. Nah, maka meriwayatkan hadis dari perawi yang seperti ini itu boleh. Wa in ghaba anhul kitabu, sekalipun kitab dari perawi itu hilang. Sekalipun catatannya hilang. Nah, berarti perawi yang seperti ini digolongkan sebagai perawi yang dhabitul kitab. Ya, perawi yang dhabitul kitab yang sekalipun kitabnya hilang, itu riwayat dia masih bisa diterima. Nah, ini. Nah, ini pandangan dari ulama yang mu'tadil. Idza kana al-ghalibu, nah ini ada syarat lagi ya. Idza kana al-ghalibu 'ala dhanni salamatuhu min at-taghyiri wat tabdili. Apabila ada menurut kebiasaan ala dhanni sesuai dengan apa yang dizanni atau apa-apa yang diyakini ya, salamatuhu min at-taghyiri wat tabdil. Selamatnya si perawi itu dari perubahan dan penggantian redaksi. Nah, jadi perawi itu disyaratkan juga dia adalah seorang perawi yang selama ini dikenal orangnya teliti. Dia tidak gampang mengubah-ubah periwayatan. Dia bukan perawi yang plin-plan. Nah, selama perawinya seperti ini, ya, dia tidak hafal dengan apa yang dia riwayatkan sebenarnya, tapi dia teliti, terkenal dengan orang yang teliti. Maka boleh ya mengambil riwayat dari perawi yang seperti ini. La sayyama in kana mimman la yakhfa alaihi at-taghyiru ghaliban. Apalagi atau terlebih lagi jika ada perawi itu mimman tergolong dari perawi yang la yakhfa alaihi at-taghyiru. Ya, yang tidak tersembunyi baginya at-taghyiru ghaliban. Perubahan-perubahan redaksi hadis menurut kebiasaan. Maksudnya apalagi si perawi itu terkenal sebagai orang yang tidak gampang mengubah-ubah periwayatan. Nah, kalau seandainya kondisinya seperti ini, maka boleh bagi kita atau bagi perawi di zaman itu mengambil riwayat dari perawi yang meriwayatkan hadis dari kitab, tapi dia nggak hafal dengan redaksinya. Nah, seperti itu. Nah, ini 3 jenis golongan ulama terkait persoalan pertama ya. Apakah boleh periwayatan seorang rawi dari kitab, tapi dia tidak hafal dengan isi kitabnya. Oke. Nah, ini yang pertama. Sekarang persoalan kedua. Hukmu riwayatid dhariri alladhi la yahfadhu ma sami'ahu. Hukum periwayatan perawi yang dorir. Nah, dorir itu artinya perawi yang buta, yang tunanetra. Alladzi la yahfadhu ma sami'ahu. Yang tidak hafal hadis yang dia dengar. Nah, jadi ada juga perawi itu di zaman periwayatan dulu, dia sebagai perawi yang dorir, ya, yang buta. Nah, sekarang ada perawi yang buta itu, nah terkenal ya, para ahli hadis yang buta itu juga sangat banyak, Bapak Ibu. Ya, bahkan diantaranya Imam Bukhari di awal-awalnya dulu beliau juga tergolong sebagai orang yang buta ya, pas ketika kecilnya. Tapi setelah berobat ke tabib, diantar sama ibu orang tua beliau, ibunya, dengan doa dan berkah dari para ulama yang ada di daerah beliau, akhirnya beliau bisa melihat kembali. Kemudian Imam At-Tirmidzi juga tergolong sebagai perawi atau ahli hadis yang buta, kalau saya tidak salah ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak perawi yang lain yang dorir, yang buta. Nah, sekarang bagaimana hukum periwayatan perawi yang buta tapi dia nggak hafal apa yang dia dengarkan? Nah, ya, karena ada juga perawi yang buta tapi dia kuatannya ingat. Ingatannya kuat. Ada juga yang seperti itu.
Nah, sekarang persoalannya perawinya buta tapi tidak hafal dengan apa yang dia dengar. Nah, idza sta'ana ad-dhariru alladhi la yahfazu ma sami'ahu bi thiqatin fi kitabatil hadits alladhi sami'ahu wa dhabtihi wal muhafazati 'alal kitabi wahtata 'inda al-qira'ati 'alaihi bihaitsu yaghlibu 'ala dhannihi salamatuhu min at-taghyiri sahhat riwayatuhu 'inda al-aktsari. Apabila seorang perawi yang dorir, ya, yang buta, meminta bantuan, ya, atau apabila seorang buta yang tidak hafal apa yang dia dengarkan atau hadis yang dia dengarkan, minta bantuan bithiqatin kepada seorang siqah, ya, kepada seorang yang terpercaya. Dalam hal apa? Fi kitabatil hadisi alladzi sami'ahu. Dalam menuliskan hadis yang dia dengar. Nah, jadi ada seorang perawi yang dorir, yang tunanetra, dia nggak hafal apa yang dia dengar, tapi dia minta tolong kepada seorang yang sikoh untuk menuliskan apa yang dia dengarkan. Nah, artinya kan dia nggak hafal sebenarnya, tapi dia minta tolong kepada orang sikoh yang ada di dekat dia untuk menuliskan apa yang dia pahami dari apa yang dia dengar. Nah, alladzi sami'ahu wa dhabtihi. Nah, fi kitabatil hadis, nah wa dhabtihi. Nah, dhabti ini maktuf kepada kitabati, ya. Dalam menuliskan hadis, wa dhabtihi, dan dalam memastikannya, wal muhafadzati 'alal kitabi, dan dalam menjaganya di dalam sebuah kitab. Nah, jadi perawi yang buta ini minta tolong kepada orang lain yang terpercaya dalam menuliskan hadis yang dia dengar, memastikannya, mengeditnya, dan menjaganya dalam sebuah buku catatan. Nah, wahtato, dan si dorir tadi itu dia ihtato, berhati-hati, indal qiraati alaihi, ketika membacakan apa yang dia dengar itu alaihi, kepada si siqah tadi. Nah, jadi dia punya sifat yang hati-hati. Jadi ketika dia minta tolong kepada orang lain itu, dia mendiktekannya dengan sepenuh hati. Dia mendiktekan dengan hati-hati gitu ya. Bihaitsu yaghlibu 'ala dhannihi, dengan standar atau dengan sekira-kira, yaghlibu 'ala dhannihi, dominan di dalam sangkaannya, atau dia menyangka secara kuat, salamatuhu minat taghyiri, selamatnya apa yang dia dengar itu dari perubahan. Nah, jadi ketika si perawi yang dorir tadi, dia kategorinya seperti perawi yang seperti ini, ya, dia berusaha keras dalam membacakan hadis itu dengan sangat hati-hati, ya, dan dia yakin betul apa yang dia sampaikan, sahhat riwayatuhu 'indal aktsari, maka sahlah periwayatan perawi yang buta tadi indal aktsari, menurut kebanyakan ulama. Nah, jadi kalau perawi dorirnya seperti ini, maka hadis yang dia riwayatkan itu bisa diterima. Wa yakunu kal basiri al ummi alladzi la yahfazu, dan adalah status perawi yang buta itu kal basir, seperti orang atau seperti perawi yang bisa melihat, lagi ummi. Ya, ummi itu artinya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya. Alladzi la yahfazu, yang tidak hafal dengan riwayatnya. Nah, jadi jelas bagi kita dalam kasus yang kedua ini, kalau ada perawi yang buta tapi dia terkenal sebagai perawi yang teliti, ya, yang hati-hati, yang ketika membacakan riwayat yang dia hafal dengan kekuatan memorinya, dia terkenal sebagai orang yang hati-hati. Nah, maka dalam kasus seperti ini, periwayatan dia itu diterima sebagaimana periwayatan perawi yang melihat
tapi tidak bisa menulis. Nah, jadi sama kasusnya. Nah, jadi perawi yang bisa melihat tapi tidak bisa menulis, tapi dia juga tidak hafal dengan riwayat dia, itu disamakan riwayatnya dengan perawi yang dharir ini atau yang tunanetra. Nah, ini kasus yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke kasus inti dari apa yang saya sampaikan tadi, yaitu riwayatul hadithi bil ma'na wa syurutuha. Periwayatan hadis bil makna secara makna wa syurutuha dan syarat-syaratnya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, para perawi, baik itu sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai kepada mukharrij, itu ada di antara mereka itu yang punya daya ingat yang sangat kuat, Bapak Ibu. Ya, sampai-sampai apapun yang dia dengar, yang mereka dengar, itu mereka bisa mengulanginya secara penuh dari awal sampai akhir, secara lafaz redaksi. Nah, ada yang seperti itu. Tapi tidak sedikit juga ya di masa itu ada perawi yang hanya meriwayatkan apa yang dia dengar itu secara makna. Makna itu maksudnya pemahaman dia, ya. Seperti misalnya kita kalau mendengarkan ceramah, ceramahnya durasinya 1 jam misalnya. Kalau seandainya kita ditanya oleh keluarga, misalnya ada seorang bapak mendengarkan ceramah di masjid, kemudian setelah dia pulang, dia ditanya sama anak istrinya, tadi di masjid bapak dengar ceramah apa saja? Nah, jelaskan ke kami gitu. Nah, itu bisa kita pastikan hampir semua bapak-bapak atau siapapun yang mendengarkan ceramah itu tidak akan mungkin bisa menceritakan detail secara redaksi dari apa yang disampaikan oleh penceramah kepada anak istrinya. Nah, sekarang bagaimana hukum periwayatan hadis yang diriwayatkan secara makna ini di zaman periwayatan? Nah, apakah ini diizinkan atau mesti harus dengan lafaz? Nah, itu yang akan kita bahas. Ikhtalafa as-salafu fi riwayatil hadithi bil ma'na. Para ulama salaf, nah salaf ini bisa kita bahasakan 3 abad pertama ya, atau kalau dalam fikih ulama salaf itu 4 abad pertama, abad 1 sampai abad keempat. Nah, tapi dalam pendapat yang masyhur, ulama salaf itu adalah ulama yang hidup di zaman pertama, di abad pertama, kedua, dan ketiga Hijriah. Nah, itu disebut dengan ulama salaf. Nah, adapun ulama setelahnya, abad keempat, kelima, sampai seterusnya, itu disebut dengan ulama khalaf. Ya. Ulama khalaf. Ikhtalafa salafu, para ulama salaf, itu berbeda pendapat fi riwayatil hadithi bil ma'na. Dalam periwayatan hadis secara makna. Faminhum man mana'aha wa minhum man jawwazaha. Maka sebahagian di antara mereka ada ulama yang melarangnya, ya, melarang artinya tidak boleh meriwayatkan hadis secara makna. Nah, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Wa minhum man jawwazaha. Dan sebahagian yang lain itu ada yang membolehkannya. Nah, tapi membolehkan di sini dengan syarat ya, dengan syarat. Nah, apa saja? Nah, ini rinciannya. Yang pertama, famana'aha fariqun min ashabil hadithi wal fiqhi wal usuli. Minhum Ibnu Sirin wa Abu Bakrin Ar-Razi. Famana'aha. Nah, sekelompok ulama dari golongan ahli hadis, fikih dan usul fikih, itu mereka melarang periwayatan hadis secara makna. Nah, siapa saja mereka? Minhum. Nah, di antara mereka adalah Imam Ibnu Sirin, ya, Imam Ibnu Sirin, kemudian Abu Bakar Ar-Razi.
Nah, dua ulama ini dan juga nanti ditambah dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, mereka adalah ulama-ulama yang dikenal ya tidak membolehkan periwayatan hadis secara makna. Nah, kenapa mereka tidak membolehkan periwayatan hadis secara makna? Karena mereka khawatir kalau hadis disampaikan secara makna, itu nanti akan terjadi reduksi makna, ya, akan terjadi perubahan makna dari apa yang mereka sampaikan atau dari apa yang disampaikan oleh penutur awal. Karena pemahaman dengan redaksi itu kan berbeda, ya. Kadangkala ada orang yang salah paham terhadap redaksi orang lain, ya kan? Kadang ada orang yang berbicara dengan bahasa majazi misalnya. Nah, sementara pendengarnya nggak paham, ya nggak paham secara pasti, tapi dia memahami secara makna. Nah, pemahamannya ini apakah sama dengan maksud dari penutur awal atau enggak? Nah, ini kenapa golongan pertama ini mengharuskan periwayatan hadis itu secara lafaz, ya? Karena dikhawatirkan ada reduksi makna yang akan berkurang, ya. Ada makna yang akan berkurang dari redaksi hadis yang dia dengarkan. Karena yang namanya pemahaman pasti ada sedikit atau lebih kurangnya akan berbeda dengan redaksi awal. Ya, sama seperti kita dengar ceramah tadi lah. Ya, Bapak Ibu, kalau dengar ceramah durasinya 1 jam, ketika diceritakan ulang ke orang, pasti yang disampaikan itu lebih sedikit dari isi ceramahnya. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama jenis pertama ini, ya, yang melarang periwayatan hadis secara makna. Khawatir kalau nanti terjadi pengurangan makna dari redaksi hadis. Oke. Nah, kemudian yang kedua, wa ajazaha jumhurus salafi wal khalafi minal muhadditsina. Kemudian yang kedua, jumhur dari ulama salaf dan ulama khalaf dari ahli hadis itu ajazaha, ya, itu membolehkannya. Wa ashabil fiqhi wal usuli, dan juga para ahli fikih dan usul fikih. Nah, siapa saja dari mereka yang seperti itu? Minhum al-a'immatul arba'atu. Nah, sebagian dari mereka yang membolehkan ini adalah para imam yang berempat. Nah, berarti eh, tadi saya bilang Imam Syafi'i masuk dalam golongan pertama, ya. Nah, ini saya baca dari dari kitab Al-Beliau, ya. Al-Beliau. Nah, mungkin itu ada referensi lain, ya. Kalau Syekh Mahmud Tohan di sini mengatakan dari ulama yang membolehkan periwayatan hadis secara makna di sini adalah al-a'immatul arba'ah. Nah, berarti 4 imam. Maksudnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lakin, ya, akan tetapi idza qata'a ar-rawi bi ada'il ma'na. Ya, bolehnya periwayatan secara makna apabila si rawi itu bisa memastikan biada'il makna, dengan tersampainya makna dari hadis itu. Nah, jadi di sini ada syarat sebenarnya. Boleh meriwayatkan hadis secara makna apabila si rawi itu yakin kalau makna yang dia dengar itu seperti itu. Nah, tapi kalau dia masih sepertinya maknanya seperti ini. Nah, kalau dia masih mengira-ngira, nah itu periwayatan secara makna itu tidak diterima. Thumma inna man ajazar riwayata bil makna ishtarata laha syurutan. Nah, ini, ya. Sekalipun tadi ada ulama yang membolehkan, tapi mereka memberikan syarat, ya. Kemudian sesungguhnya ulama yang membolehkan periwayatan bil makna ishtarata laha syurutan. Mereka memberikan beberapa syarat untuk periwayatan itu. Nah, jadi periwayatan bil makna itu boleh, tapi dengan syarat. Wahia. Nah, apa syaratnya? Yang pertama, ayyakuna rawi aliman bil alfadhi wa maqasidiha. Nah, ini syarat pertama.
bahwa ada perawi hadis bil makna itu aliman, ya, alim, ya, mengetahui dengan redaksi hadis wa maqasidiha, dan maksud-maksudnya. Nah, jadi perawi bil makna, dia modal pertamanya harus paham dulu dengan redaksinya. Dia tahu dulu dengan redaksi awal hadis itu dan maksudnya. Nah, jadi tetap saja ya, walaupun boleh periwayatan secara makna, bagi ulama yang mensyaratkan, mereka mengharuskan si perawi yang meriwayatkan hadis bil makna itu juga harus tahu dengan redaksi awalnya. Nah, baru dia boleh menyampaikan secara makna setelah itu. Nah, ini syarat pertama. Kemudian yang kedua, ayakuna khabiran bima yuhilu ma'aniha. Ya, ma'ani atau ma'aniha. Bahwa ada si perawi itu khabiran, ya, mengetahui dengan segala hal yang yuhilu ma'aniha, yang bisa, ya, yang bisa mengubah makna-makna hadis itu. Nah, jadi perawi yang meriwayatkan bil makna itu juga harus tahu apakah hadis yang dia akan sampaikan itu ada mengalami perubahan makna atau enggak. Ya, apakah ada hadis lain yang menjelaskan, yang menasikh hadis yang akan dia sampaikan atau tidak? Atau apakah ada hadis lain yang mentaksis, ya, yang mengkhususkan hadis yang akan dia sampaikan atau tidak ada. Nah, jadi dia harus tahu juga dengan hal itu. Nah, inilah dua syarat ya. Dua syarat bolehnya meriwayatkan hadis secara makna. Tapi ingat, hadza kulluhu fi ghairil musannafat. Ini semuanya berlaku pada ghairil musannafat, pada hadis-hadis yang belum dikodifikasikan, ya, yang belum ditulis. Artinya ini hanya berlaku untuk masa periwayatan hadis, yaitu 5 abad pertama, ya. Jadi periwayatan bil makna ini menjadi persoalan di 5 abad pertama dulu. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang, nah, ammal kutubul musannafatu. Adapun kitab-kitab yang sudah dikodifikasi, ya, yang sudah dituliskan, fala yajuzu riwayatu syai'in minha bil ma'na. Maka tidak boleh meriwayatkan sedikit pun minha dari kitab-kitab itu secara makna. Nah, ini berat juga ya. Jadi kitab-kitab yang sudah dikodifikasi, yang sudah disusun, yang sudah dituliskan oleh mukharrij, misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang akan meriwayatkan lagi kitab-kitab itu kepada muridnya, nah itu tidak boleh dengan makna. Harus sesuai dengan redaksi yang ada di kitab-kitab itu. Nah, wataghirul alfazil lati fiha, dan tidak boleh juga mengubah lafaz yang terdapat di dalam kitab-kitab itu. Wa in kana bima'naha, sekalipun perubahan itu bima'naha, ya, dengan maknanya. Nah, jadi ini agak berat juga sebenarnya, tapi ini konteksnya dalam periwayatan ya, dalam periwayatan, bukan dalam hal menjelaskan kandungan dari hadis. Nah, harus dibedakan ini. Lianna jawazar riwayati bil makna kana lid-darurati idza ghabat anir rawi kalimatun minal kalimat. Karena bolehnya periwayatan dengan makna atau secara makna kana lid-darurah. Hal itu adalah karena darurat, ya, karena darurat. Idza ghabat anir rawi, apabila hilang dari seorang perawi kalimatun minal kalimat, ya, satu kalimat dari beberapa kalimat hadis. Nah, jadi bolehnya periwayatan bil makna itu konon katanya hanya karena darurat saja. Ya, ketika seorang perawi lupa beberapa redaksi dari hadis yang dia hafalkan. Nah, boleh bagi dia untuk membayangkan kira-kira maknanya seperti ini, gitu. Nah, jadi periwayatan bil makna dulu itu hanya karena darurat, ya, bukan dibolehkan secara mutlak. Amma ba'da tathbitil ahadithi fil kutubi,
falaisa hunaka daruratun. Adapun setelah tetapnya hadis di dalam kitab-kitab yang sudah dikodifikasi, falaisa hunaka daruratun, maka tidak ada di sana darurat lagi li riwayati ma fiha bil ma'na. Untuk meriwayat atau untuk meriwayatkan apapun yang ada di dalamnya secara makna. Nah, oke. Kita ini dulu ya, kita tegaskan kembali bahwa konteks ini adalah konteks periwayatan ya, Bapak Ibu. Konteks periwayatan ini maksudnya konteks menyampaikan hadis kepada orang lain. Hanya menyampaikan hadis. Kalau hadisnya sudah dituliskan, dikodifikasikan dalam sebuah kitab-kitab hadis, maka tidak boleh lagi meriwayatkan hadis itu secara makna. Nah, jadi Sahih Bukhari ketika diriwayatkan lagi kepada kepada orang lain, ya harus sesuai dengan apa yang ada tertulis dalam Sahih Bukhari. Nggak boleh secara makna. Tapi bagaimana hukumnya bagi kita yang sekarang ketika kita membaca Sahih Bukhari, kemudian kita berceramah misalnya, boleh nggak kita menyampaikan sebuah hadis itu dengan pemahamannya? Nah, ini beda konteks, Bapak Ibu. Ya, kalau dalam konteks ini, konteks ceramah atau konteks menjelaskan makna hadis, ini bukan dalam rangka periwayatan hadis. Nah, sehingga boleh saja, misalnya kalau kita menyampaikan hadis ke masyarakat dan kita nggak hafal redaksinya, karena hadis itu kan ada yang panjang juga ya. Nah, kita sampaikan dalam bahasa Indonesia, itu kan bukan hadis sejatinya, itu terjemahan hadis. Nah, apakah boleh seperti itu? Boleh saja. Ya, karena itu bukan dalam rangka periwayatan, tapi dalam rangka menjelaskan kandungan dari hadis. Nah, tapi kalau untuk membacakan hadis, ya kita pastikan dulu. Ya, kalau seandainya kita lemah hafalan, ya kita bawa kitabnya atau kita tuliskan dalam buku catatan. Nah, seperti itu. Hadza wa yanbaghi lirrawi bil ma'na ay yaqula ba'da riwayatihi al haditha au kama qala au nahwahu au shibhahu. Nah, sepantasnya lah bagi seorang rawi yang meriwayatkan hadis bil makna secara makna ayyakula, bahwa ia katakan setelah meriwayatkan hadis itu, apa yang dia katakan? Au kama qala rasul, atau yang seumpamanya, nahwahu au shibhahu, atau yang mirip dengan itu. Nah, jadi ini adab juga Bapak Ibu ketika kita membaca hadis tapi kita tidak hafal sepenuhnya dengan hadis itu, ya, maka selayaknya kita membaca au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan kita pastikan itu sebagai sabda Rasul. Karena kita nggak bisa memastikan teksnya kan. Nah, apalagi hadisnya panjang. Nah, jadi ini adab kalau ada di antara kita yang ingin menyampaikan hadis, menjelaskan makna hadis kepada orang lain dan kita tidak hafal persis dengan redaksinya, maka katakan di akhir redaksi itu au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam au nahwahu au shibhahu. Nah, seperti itu. Nah, ini satu persoalan lagi. Ya, sebelum insya Allah bisa kita baca sedikit saja. Ini lumayan mudah ya. Sekarang persoalan yang kelima, al-lahnu fil hadis. Ya, kesalahan baca dalam hadis wasababuhu dan sebabnya. Nah, al-lahnu ini artinya kesalahan baca, tipe dalam membaca hadis. Al-lahnu fil hadis ayil khata'u fi qiraatihi. Al-lahan fil hadis maksudnya adalah kesalahan dalam membaca hadis. Nah, jadi ada orang yang kalau dulu itu kan kitab hadis nggak ada harkatnya, ya, tidak ada syakalnya. Nah, terkadang ada orang ketika dia membaca kitab karya gurunya dia salah baca. Nah, apa penyebabnya? Wa abrazu asbabil lahni.
Adapun penyebab-penyebab kesalahan baca yang paling zahir adalah, yang pertama, adamu ta'allumin nahwi wal lughati. Tidak belajar ilmu nahu dan ilmu bahasa Arab. Nah, ini sebab pertama nih. Kenapa banyaknya kesalahan cetak pada kitab-kitab yang ada dalam kitab-kitab hadis, ya. Jadi sebagian kita yang sering melihat kitab-kitab hadis, mungkin ada juga yang membaca hadisnya salah-salah, keliru secara gramatikal bahasa Arab. Nah, apa sebabnya? Nah, salah satu sebabnya adalah karena tidak belajar ilmu nahwu dan bahasa Arab. Fa'ala talibil hadithi ay yata'allama minan nahwi wal lughati ma yaslamu bihi minal lahni wat tashifi. Wajiblah bagi seorang penuntut hadis atau pembelajar hadis ay yata'allama untuk belajar ilmu nahwu dan bahasa Arab. Ma yaslamu, ya, selama yaslamu bihi, selamat orang itu bihi dengan ilmu nahwu dan bahasa Arab itu minal lahni, ya, dari kesalahan baca, wat tashif, dan kesalahan penulisan. Nah, jadi kita dianjurkan untuk belajar nahwu, belajar bahasa Arab, supaya dalam meriwayatkan hadis kita nggak salah-salah baca. Yang harusnya fa'il, tapi kita baca mansub misalnya. Yang harusnya majrur, kita baca marfu. Nah, itu kan berbahaya, ya. Kalau seandainya nanti dibaca oleh orang setelah kita, nanti bisa jadi mereka akan salah paham terhadap hadis yang kita sampaikan. Faqad rawal Khatib an Hammad ibni Salamah. Maka sungguh telah meriwayatkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari perawi Hammad bin Salamah, qala, dia berkata, mathalul ladzi yatlubul haditha. Perumpamaan orang yang meriwayatkan hadis. Wala ya'rifu an-nahwa. Ya, dan dia tidak kenal atau tidak paham dengan ilmu nahwu, mathalul himari, itu sama seperti himar. Ya, himar itu keledai, ya. Alaihi mikhlatun, yang di atas keledai itu adalah mikhlah. Nah, mikhlah ini artinya keranjang rumput. Ya, keranjang atau bawaan tempat yang biasanya ada di punggung himar itu, ada keranjang rumput, la sya'ira fiha, yang tidak ada gandum di dalamnya. Artinya dia membawa keranjang yang kosong, nggak ada isinya. Nah, jadi ini bahasanya sangat keras, ya, menyindir orang-orang yang yang meriwayatkan hadis tapi tidak paham ilmu bahasa Arab. Nah, itu sama seperti himar atau keledai yang dia membawa keranjang rumput tapi isinya kosong. Artinya apa? Hadis yang diriwayatkan tapi berisi lahan atau kesalahan baca itu kosong maknanya. Nah, dan dikhawatirkan akan menyesatkan pembacanya. Oke. Kemudian yang kedua, penyebab terjadinya kesalahan baca juga al-akhdhu minal kutubi was-suhufi, yaitu mengambil riwayat dari kitab dan suhuf. Nah, dari naskah atau dari karya guru. Wa ana mutalaqi anisyuyuh, dan tidak bertemu langsung dengan syekh-syekh itu. Nah, artinya periwayatan dia hanya dengan periwayatan istilahnya dalam 8 tata cara itu, periwayatan yang hanya dengan hanya mendapatkan kitab karya gurunya. Ya, misalnya gurunya sudah wafat, gurunya kebetulan dulu punya manuskrip, punya tulisan. Nah, ketika dia ke rumah gurunya, ahli warisnya memberikan kitab karya guru itu kepada dia. Nah, kemudian dia meriwayatkan isi dari kitab gurunya itu tanpa mendengarkan langsung dari gurunya. Nah, ini juga berpotensi menyebabkan seseorang salah baca dalam meriwayatkan hadis. Nah, marrabina, telah berlalu pembahasan kita, anna litalaqqil hadithi wa tahammulihi anisyuyukhi turuqan ba'duha aqwa min ba'din. Ya, sudah berlalu di hadapan kita bahwasanya untuk menyampaikan hadis wa tahammulihi, dan meriwayatkannya dari syekh atau dari guru,
itu mempunyai beberapa metodologi atau turuk ba'duha aqwa min ba'din, yang sebahagiannya lebih kuat dari yang lain. Wa anna aqwa tilka turuk as-sima'u min lafzi syekh. Dan bahwasanya turuk atau metode yang paling akurat dari metode-metode tersebut adalah as-sima'u min lafzi syekh, ya, mendengarkan langsung dari bahasa guru. Nah, dulu kita sudah pernah bahas Bapak Ibu. Jadi ada 8 cara periwayatan hadis. Ya, ada yang disebut dengan as-sima' min lafzi syekh, kemudian al-qiraah ala syekh, kemudian al-ijazah, al-munawalah, kemudian ada apa namanya, warisan gitu ya, ada munawalah dan lain sebagainya. Ada 8 itu. Nah, nanti bisa kita ulang lagi, kita baca ulang lagi. Awil qiraatu alaihi, atau membacakan hadis kepada guru. Nah, ini yang paling kuat. Fa'alal mushtaghili bil hadis, maka bagi orang yang sibuk dengan hadis, maksudnya orang yang konsen dengan kajian hadis, ayyatalaqqa haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afwahi ahli al-ma'rifati wa tahqiqi. Maka haruslah atau dianjurkan, maka seyogianya orang yang konsen dengan kajian hadis bahwa menyampaikan dia, ya, atau bahwa bertalaki dia terhadap hadis-hadis Rasulullah itu min afwahi ahli ma'rifah, langsung dari mulut ahli ma'rifah, maksudnya orang-orang yang ahli di bidang hadis, wat tahqiq, dan orang-orang yang ahli di bidang pemastian data, maksudnya peneliti ya. Nah, jadi bagi seorang ahli hadis, seyogianya dia meriwayatkan hadis itu langsung dari sumber pertamanya. Ya, sebagaimana kalau sekarang penelitian kalau kita di kampus, penelitian yang paling akurat itu kan penelitian yang langsung ke sumber primernya. Ya, sumber pertama gitu ya. Nah, dalam periwayatan hadis juga seperti itu. Ya, kalau bisa meriwayatkan hadis itu atau mempelajari hadis itu langsung kepada ahlinya. Jangan membaca dari buku-buku saja tanpa talaki. Nah, itu maksudnya. Hatta yaslama minat tashifi wal khata'i. Ya, sehingga orang yang menyibukkan diri dengan hadis itu selamat minat tashif, ya, dari kesalahan tulis wal khata' dan kekeliruan. Nah, jadi jangan mencukupkan belajar hanya dengan membaca saja, tapi juga harus dengan talaqi. Wala yaliqu bi talibil hadithi ay yu'mida, ya, ilal kutubi was suhufi. Dan tidak sepantasnya bagi seorang pencari hadis bahwa bersandar kepada kitab dan naskah-naskah saja. Faya'khudha minha, kemudian dia mengambil riwayat dari kitab atau naskah itu, wayarwiya anha, kemudian meriwayatkan dari naskah itu, wayaj'alaha syuyukhahu, dan menjadikan naskah-naskah itu sebagai syuyukhahu, ya, sebagai gurunya. Nah, jangan sampai seperti ini. Jangan sampai kita mempelajari ilmu-ilmu syariat hanya lewat buku saja, apalagi buku terjemahan, ya, tanpa berguru. Nah, fa'innahu, maka sesungguhnya bidzalika taktsuru akhta'uhu wa tashifatuhu. Maka sesungguhnya dengan hal yang seperti itu banyaklah kekeliruan-kekeliruannya wa tashifatuhu, dan kesalahan-kesalahannya. Nah, jadi salah satu penyebab banyaknya kekeliruan dalam bidang agama, atau khususnya dalam pemahaman hadis di zaman sekarang, atau dalam pemahaman keislaman secara umum, banyaknya orang sekarang yang mencukupkan menuntut ilmu dengan membaca, tanpa bertalaki langsung kepada seorang guru. Nah, padahal ya, dalam ilmu-ilmu tertentu kita harus talaki langsung dari guru. Ya, misalnya membaca Quran, ya, makharijul huruf, itu kan nggak bisa lewat buku ya. Begitu juga dengan hadis. Kalau bisa dalam hal-hal yang prinsipil, dalam ilmu-ilmu yang
yang penting dalam agama seperti fikih, ya akidah, tasawuf itu harus kita riwayatkan, harus kita pelajari dengan guru. Tidak cukup hanya dengan membaca. Lidza qala ulama. Karena itu para ulama ya berkata qadiman dulu, apa kata ulama dulu? La ta'khudhil Qur'ana min mushafiyyin walal haditha min sahafiyyin. Janganlah engkau mengambil Quran, artinya mempelajari Quran, min mushafi, dari seorang mushafi. Nah, mushafi itu artinya orang yang belajar hanya dengan membaca sendiri, tanpa berguru. Walal haditha min sahafi, dan jangan juga mempelajari hadis min sahafi. Ya, sahafi itu artinya orang yang meriwayatkan hadis dari kitab saja, tidak dengan bertalaqi kepada guru. Nah, karena bahayanya sangat besar ya. Orang yang mengambil riwayat atau mengambil ilmu hanya dari kitab, nah dikhawatirkan dia akan salah paham tentang apa yang dia baca, dan tidak ada orang yang bisa memperbaiki pemahamannya. Tapi kalau kita berguru, ketika kita salah baca, maka akan diperbaiki oleh guru. Nah, itulah pentingnya berguru dalam mempelajari ilmu-ilmu syariat, apalagi ilmu hakikat ya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini Bapak Ibu. Mungkin 1 atau 2 menit kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita punya grup kajian juga di WA, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, nah itu bisa juga menyampaikan di grup itu. Nah, insya Allah kalau kalau kita bisa, nanti insya Allah kita jawab di grup itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillah. alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illa anta illallah, astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum, Pak ya. Ya. Lalu Ya, sama-sama Bapak Ibu. Oke, mohon izin saya duluan Bapak Ibu. Ya, sama-sama Pak Ustaz.